Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Ritem KM. Dan kali ini kita akan memulai nandain apa sih setelah sekian lama bulan ketunda. Jadi kan aku sekarang udah menganggur dan aku mau lebih banyak waktunya untuk dipakai buat bikin konten kayak gini. Dan salah satu yang pengen aku bahas adalah buku ini. Ini barusan aku selesaiin baca kemarin. Dan karena ini yang nulis Greer Blackman dan aku udah suka banget sama bukunya yang Humankind, aku mau bahas ini buat kalian karena ini aku rasa penting banget dan cukup dekat sekali dengan apa yang aku lakukan sekarang, yaitu resign. Jadi urutan aku selalu ngasih tahu orang kalau misalnya mau baca buku ini ya, urutannya itu baca Bullshit Jobs dulu, baru baca ini. Kita kayaknya udah pernah bahas Bullshit Jobs di akun ini kan, jadi gitu. Silahkan dibaca dulu Bullshit Jobs-nya, terus nanti kita kesini. Basically gini, keresahannya buku ini kalau kalian nontonin untuk Blackman ya, keresahannya adalah dia tuh ngelihat banyak sekali anak-anak muda yang pintar tapi malah ngerjain bullshit jobs, malah ngerjain kerjaan-kerjaan omong kosong. Padahal harusnya kepala mereka ini, pemikiran mereka ini, semangatnya mereka, ambisinya mereka bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih bermoral dan mungkin bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia. Nah, aku mau start dari aku nandain apa sih di buku ini. Jadi dia tuh ngebagi kayak kuadran gini, anjay, tapi bukan cash flow kuadran atau Pascal Wager. Intinya dia tuh ngebedain pekerjaan-pekerjaan untuk karir anak muda itu dibedakan menjadi 4 opsi. Pertama, tidak idealis dan tidak ambisius. Jadinya pekerjaan yang tidak bermakna, kayak raya tanpa perlu bekerja. Jadi ya udah gitu, kalian kerjaan-kerjaan kayak pialang saham, mau nggak tahu sekarang kerjaannya apa, tapi temen aku ada yang kayak gitu tuh, kayak setiap malam tuh pasti forex. Jadi ya udah kerjanya cuma transaksi forex ini, terus duitnya selisihnya bikin dia kaya, which is great. Ya udah kaya tapi tanpa perlu bekerja. Mungkin temanku juga ada yang ngerjain YouTube channel gitu ya, yang dia bikin shorts banyak sekali, terus ya udah dia ambil AdSense dari shortsnya itu. Kerjanya paling sehari cuma 2-3 jam, tapi dia setiap hari kayak gitu dan dia punya regularly konten di YouTube-nya. Itu kan juga kerjaan yang nggak terlalu idealis, kayak raya tanpa benar-benar harus bekerja. Kedua, ada yang idealis tapi tidak terlalu ambisius. Nah ini part-timer yang berfokus pada aktivisme daring atau aktivisme online. Kayaknya ini aku dulu deh, yang aku sebelum ini lakukan, yaitu kerja kantoran, terus kalau udah pulang ke rumah ya udah aktivisme online aja, ngetik, nulis, bikin konten, mengomentari kritik sosial dan lain sebagainya. Atau yang nomor 3 nih, nomor 2 sebenarnya. Jadi yang bersama nomor 3 ini, nomor 2 tidak terlalu idealis tapi ambisius. Ya kerjaan-kerjaan teknokrat aja, yang kayak kerja di law firm gitu, pengacara korporat, konsultan, bekerja di keuangan atau teknologi, yang duitnya banyak. Tapi ya pertanyaannya kan, ini berguna buat siapa sih pekerjaan ini? Ini kalau kalian besoknya nggak ada tuh pekerjaan ini, dunia bakal baik-baik saja nggak sih? Itu karena ditanya sama David Graeber di Bullshit Jobs. Baru ini buku ini ngomongin tentang moral ambition. Jadi bisa nggak sih kita, anak-anak muda ini, ambisinya dipush untuk sesuatu yang bermoral di spektrum 4 ini? Karena ya apa itu moral, anjay? Kan baliknya pertanyaan ke situ ya, bermoral itu apa? Mari kita lihat yang absolut dulu deh. Kita lihat yang sin industri yang bermasalah secara moral, industri yang jelas-jelas merugikan orang lain gitu. Misalnya mempromosikan obat-obatan adiktif, membantu akuntan yang membantu orang-orang kaya menghindar dari pajak. Terus siapapun yang bekerja di industri perjudian atau perusahaan rokok. Aku selalu suka contoh perusahaan rokok dipakai. Satu, karena bapakku meninggal jantung karena sering rokok. Kedua, aku tuh pernah debat sama temen aku yang tech bro gitu lah, terus dia pakai sudut pandang yang kapitalis sekali, terus saya kan kiri sekali, kita nggak ketemu. Terus argumen terakhirnya dia adalah
Ya nggak apa dong kita melakukan ini, ya anggap aja kita kayak eh, tobacco company legal kok kita. Maksudnya kayak Dut menyamakan Anda dengan tobacco company itu udah aneh, itu bukan argumen. Tapi memang eh, ini juga quote-nya ada Jano Colby kayaknya. Kalau kamu umur 30 tahun Anda kaya raya, pasti ada standar moral yang kamu langkahin. Ini juga sama si Roger Bregman tuh bikin kayak list pekerjaan-pekerjaan kayak dari moral, tidak bermoral, penghasilannya dikit ke banyak. Semakin tinggi penghasilannya kan cenderung semakin tidak bermoral gitu. Kayak yang di atas tuh ya, industri senjata, apapun yang berhubungan dengan tembakau itu di atas tuh. Perjudian itu juga di atas. Institusi keuangan juga di atas. Tapi dia di kanan juga, yang mana dia adalah moralnya dipertanyakan di pekerjaan-pekerjaan itu. Yang sebelah kiri ini fasilitas kebugaran, restoran. Harusnya ada pendidikan tuh mentok di sini nih. Tapi ya itu teman-teman. Bisa nggak sih kita jadi kaya dan jadi bermoral? Itu tuh pertanyaan yang menarik untuk dipertanyakan sebenarnya. Dan itu yang sedang aku pertanyakan juga. Penggunaan kata follow your passion itu meningkat setelah tahun 1970. Sebelum tahun 1970 orang nggak benar-benar mikirin passionnya apa. 1970 orang mulai mikirin aku harus ngapain ya sama kehidupan ini. Tapi orang berhenti passion di apa ya pekerjaan yang bisa bikin aku kaya ya, yang bisa bikin aku happy ya. Padahal kalau kita baca bukunya Roger Bregman yang sebelumnya, yang Humankind, ternyata yang bikin happy itu ya kita berbuat baik sama orang lain. Jadi kayaknya kita harus mulai nyari deh gimana caranya bisa kita punya karya-karya yang bermoral tapi sekaligus menghasilkan. Ini menarik, ini aku tandain banget kayak, karena buku ini pun juga sebenarnya aku ngerasa buku ini nggak buat semua orang gitu. Ada orang-orang yang emang hidupnya mau gitu-gitu aja, dan ya udah nggak apa-apa, silakan kamu gitu-gitu aja. Tapi pasti ada orang-orang yang terpanggil untuk mengejar moral ambition, dan nggak butuh semua orang untuk mengubah dunia ini. Cukup butuh sekelompok orang yang cukup gila untuk melakukan sebuah perubahan dan gerakan. Maka nanti gerakan itu kan jadi efek domino yang diikuti oleh banyak orang. Nanti kita akan lihat banyak contohnya di belakang. Cuman ini dia ngasih power law gitu, hukum pangkat, di mana itu tingkat pengaruh orang terhadap sesuatu. Ini jumlah orangnya yang berpengaruh pada dunia itu cuman kegiatan segelintir orang aja sebenarnya. Ini kan berlaku juga di kayak elit gitu, cuman 1% aja yang gerakin dunia ini. Makanya sebenarnya itu kita nggak butuh semua orang untuk melakukan sesuatu, tapi cukup segelintir orang yang mau melakukan sesuatu dan nanti akan menggelindingkan dominonya. Nah, dia membaginya ini dari psikolog Cass Sunstein. Itu ada yang namanya zero, ones, and twos gitu. Zero ini adalah kaum pelopor, ya, orang-orang yang memulai tindakan minimum untuk melakukan sebuah perubahan. Di sini contohnya adalah mana tadi? Nanti ini juga nanti akan di ini sih. Tapi contohnya adalah waktu itu kan orang ngelawan Nazi ya. Kayak Nazi itu lagi berkuasa banget, terus ada orang yang ke foto, tapi di fotonya dia doang yang begini nih. Nah, foto ini tersirkulasi, lalu orang-orang jadi bertanya siapa orang ini. Dan dari situ dimulailah gerakan-gerakan untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi waktu di zaman-zaman Nazi. Kegiatan yang dilakukan, konsistensi yang dilakukan, menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama, untuk melakukan hal yang mungkin lebih baik, itu nyelamatin orang. Jadi ada kayak crippling effect gitu. Ini begini doang, tapi dia domino effect gitu. Nah, itu yang sebenarnya dilakukan oleh The Zero. Mereka mengawali segala sesuatunya dengan
gerakannya mereka yang nggak peduli ada orang lain atau enggak. Aku gini dulu. Terus ada the one, kaum satu itu yang orang yang membutuhkan orang lain sebagai pemicu, lalu dia kayak, oh aku akan melakukan sesuatu nih, aku akan bikin gerakan ini. Baru the twos itu ketika ngelihat, oh kok sudah ada gerakan-gerakan ini, aku akan tiru gerakannya, atau aku akan evaluasi gerakannya, aku akan bikin gerakannya di tempat lain. Baru yang terakhir, ketika gerakannya udah mulai banyak, the millions, ya, jadi 0, 1, 2, millions, baru sebagian besar orang lain akan ngelihat, kayaknya itu adalah jalan yang benar deh, kita harus ke sana. Di buku ini nanti kita akan membahas tentang abolisionis, kayak orang-orang yang akhirnya memperjuangkan berhentinya perbudakan, yang mana berhentinya perbudakan tuh teman-teman, kalau kita pikir-pikir ya gila loh, kayak sesuatu yang harusnya nggak mungkin ada tuh berhentinya perbudakan. Perbudakan itu kan udah ribuan tahun ada di kehidupan manusia. Terus kalau zaman dulu kamu zaman Alkitab gitu, kamu ngomong ke seorang saudagar kayak, hei perbudakan itu salah tau, dia kan ngamuk kayak, ya nggak salah lah, ini kan cara hidup kita udah lama kayak gini, orang nggak nemu alternatifnya dari perbudakan. Kalau kamu udah baca Rutger Bregman yang di pertama ya, dia bilang kalau manusia itu baik, sistem yang bikin kita jahat. Maka pertanyaannya, gimana kita bisa menggantikan sistemnya? Apakah kita bisa menggantikan sistemnya? Apparently bisa, tapi butuh yaitu 0, 1, 2, baru the million. Nggak bisa tiba-tiba berhenti, harus ada yang memulai. Dan mungkin yang harus memulai adalah Anda. Bab ketiganya itu judulnya adalah bergabunglah dengan sebuah kultus, atau buatlah kultus Anda sendiri. Kenapa orang-orang yang ada di cult, di kultus itu bisa segitunya, dan justru orang-orang cult ini yang akan melakukan perubahan gitu. Nanti kita akan bahas. Tapi sebelum ke episode berikutnya, aku mau bilang terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Akun YouTube ini pun juga mau aku dedikasikan sebagai tempat aku untuk bereksperimen, nyari duit, dan juga melakukan my moral ambition. Nanti di sepanjang kita akan nandain buku ini, aku juga akan cerita sebenarnya aku tuh mau ngapain sih. Tapi aku akan spill di awal. Aku tuh capek berbagi oksigen dengan orang bodoh. Jadi aku rasa ngerjain kerjaan literasi ini tuh menarik sekali. Aku rasa kalau semakin banyak orang yang pegang buku instead of HP-nya, dunia akan jadi lebih baik. Dan aku percaya ini hal yang baik. Masa sih hal yang baik ini nggak ada yang mau bantu, nggak ada yang mau ngasih aku sponsorship untuk ngerjain hal ini. Itu aku sih. Dan aku juga sebenarnya baca buku ini dalam rangka pengen nyari referensi aku bisa bikin movement apa ya. Setelah baca ini tuh kepikiran banyak hal loh. Karena aku disadarin movement tuh nggak butuh gede. Movement, kamu mungkin di dunia ini cuma akan jadi the 0 or the 1. Tapi butuh orang lain yang akan menyempurnakan movementmu jadi the 2, dan nanti akan jadi the million. Jadi mulai aja dulu. Gitu teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya.